Shalom, puji Tuhan. Pada hari Natal ini kita akan bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan. Baiklah kita menyiapkan hati kita supaya spirit daripada Natal itu boleh menjadi bagian dari kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk Natal yang luar biasa yang kami boleh rayakan. Kami boleh jalani bersama-sama dengan Engkau dan saudara-saudari kami. Biarlah semua ini boleh menjadi berkat bagi setiap daripada kami, sehingga arti makna spirit daripada Christmas itu boleh menjadi kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati, Tuhan urapi kami dengan firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Setiap Natal tentunya kita tidak lupa untuk merayakan tema di mana merupakan kelahiran daripada Tuhan Yesus. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa aspek ya, orang-orang yang terkait sekali dengan kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan bahas 3 orang ya, dan termasuk Tuhan Yesus sendiri ya, nanti kita bahas. Jadi yang pertama adalah Zakaria. Zakaria itu adalah seorang suami daripada Elizabeth ya. Elizabeth itu keturunannya sepupunya Maria. Jadi yang dikatakan di Lukas 1 ayat 5, pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak punya anak sebab Elizabeth mandul dan keduanya telah lanjut umur. Dikatakan Elizabeth itu mandul, saudaraku, karena telah lanjut umur. Di ayat 11 dikatakan, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Jadi Zakaria ini kan seorang imam. Imam kan selalu melayani di bait Allah ya. Dia membawa korban persembahan dan masuk ke dalam mezbah pembakaran. Tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan dikatakan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepada, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Ya, jadi Zakaria itu kepingin punya anak ya, tentunya tidak ada orang tidak kepingin punya anak. Tapi ternyata karena mandul dan sudah lanjut, mungkin doa-doanya itu belum terjawab. Tapi hari ini malaikat Tuhan itu datang memberitahu Zakaria bahwa Elizabeth akan punya anak ya. Bahkan disuruh diberi nama Yohanes. Tapi yang kita lihat di sini ya mengenai Zakaria ini harusnya sebagai seorang imam. Itu imam kan punya iman yang besar ya. Percaya kepada Tuhan. Nah ini malaikat yang datang, malaikat Tuhan yang datang memberitahu, tapi dia tidak percaya. Dia mengatakan bahwa lu mana bisa, istriku sudah lanjut usia. Mana bisa gitu ya, dia tidak percaya. Sehingga apa yang terjadi saudara? Sehingga dengan ketidakpercayaannya atau imannya yang kurang itu, dia akhirnya menjadi bisu. Sampai nanti anak itu akan lahir. Ya kita kalau membayangkan kan agak ironi juga ya. Masa seorang imam yang bertugas di bait Allah, kan imam besar ya, keturunan Harun. Itu terus ada malaikat Tuhan memberitahukan, menjawab doanya itu dia tidak percaya. Ini sesuatu yang perlu kita lihat dan kita simak dan kita tidak lakukan ya. Karena ini gambaran dari hal-hal yang menghalangi saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan. Yang kedua, kita lihat mengenai Maria. Maria ini kan pada waktu itu posisinya sedang ditunangkan dengan Yusuf ya. Belum menikah, karena di proses pernikahannya orang Yahudi itu ada step-stepnya itu, yang pertama tunangan dulu terus baru setelah itu menikah. Jadi kalau tunangan belum kumpul, istilahnya belum menjadi satu sebagai suami istri. Di Lukas 1 ayat 26 katakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, di ayat 38 dikatakan,
Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah ini menariknya begini, saudaraku. Seorang perawan dikatakan belum kumpul sama laki dan masih status tunangan dengan Yusuf. Tapi tiba-tiba malaikat Tuhan itu datang. Mengatakan bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bahkan minta dinamai Yesus. Nah ini sesuatu yang di luar konteks ya. Kalau kita bicara suku Yahudi berbuat zina itu hukumnya apa? Dirajam mati, saudara. Apalagi ini belum menikah, masih tunangan dan dikatakan perawan ya, belum kumpul. Jadi tentunya kalau ketahuan bahwa dia mengandung di luar nikah sama ahli Taurat, orang Farisi itu sebagai tetua daripada suku Yahudi, mereka pasti dirajam mati. Terutama Marianya ya, pasti menjadi satu masalah yang besar sekali. Tetapi yang menarik kita lihat ya, di Lukas 1 ayat 38 kata Maria seperti ini, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan. Hamba itu kan servant atau budak ya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi dia tuh dengan segala kerendahan hatinya dia tidak menolak. Jadi meskipun dia tahu akan ada resiko bahwa dia bisa dirajam mati, tapi karena dia yakin dan tahu dengan kerendahan hatinya, dia tuh mau untuk menerima apa yang Tuhan perintahkan. Karena dia mengaku dirinya sebagai hamba Tuhan. Ya, merendahkan sampai dia mau menerima meskipun dia berisiko nanti bisa dirajam. Nah itu Maria. Kalau tadi Zakaria tidak beriman ya. Kalau Maria ini betul-betul menunjukkan ketulusan sebagai seorang yang rendah hati, sebagai seorang hamba. Nah kita lihat figur ketiga, Yusuf. Yusuf dikatakan di Matius 1 ayat 20. Tapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi sebetulnya ketika Yusuf tahu bahwa Maria itu mengandung, terus mengandungnya itu di luar pernikahan, dia itu kan tidak mau membuat malu, dia mau diam-diam nanti mau diceraikan gitu. Tapi terus tiba-tiba ketika lagi dia mempertimbangkan itu, malaikat Tuhan tuh masuk ke dalam mimpi. Ini mimpi ya. Kalau tadi Maria kan ditemuin, Zakaria ditemuin sama malaikat, Maria ditemuin, tapi Yusuf ini yang mimpi. Masuk ke dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lalu ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah ini menarik, saudara. Kalau saudara mungkin, kalau saya pribadi ditemui malaikat ya pasti saya percaya ya. Wah, kalau tidak percaya nanti bisa kayak Imam Zakaria, sudah ditemui malaikat Tuhan masih tidak percaya. Maria ditemui malaikat Tuhan dan dia percaya, bahkan dia dengan segala kerendahan hatinya dia mau menerima meskipun resiko dia bisa dirajam mati. Nah ini Yusuf luar biasa, saudara. Dia tidak ditemui secara langsung tapi masuk ke dalam mimpi. Tapi dia begitu taat meskipun hanya di dalam mimpi. Karena apa? Karena dia dapat mendapatkan peneguhan. Peneguhannya apa? Dikatakan, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena memang Maria juga sudah diberitahu bahwa nanti anaknya itu namanya Yesus. Sehingga akhirnya ada konfirmasi dan dia punya satu ketaatan yang luar biasa. Dikatakan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan ketaatan Yusuf ini, ya, tiga ya. Pertama, iman Zakaria itu harus dirubah menjadi iman yang percaya. Lalu kerendahan hati Maria dan ketaatan daripada Yusuf. Jadi iman, kerendahan hati dan ketaatan itu akan membuat kasih karunia itu lahir melalui seorang bayi yang bernama Yesus. Dan saudara dan saya bisa merayakan Natal pada hari. Tanpa adanya iman, tanpa adanya ketaatan, tanpa adanya kerendahan hati dan tanpa adanya ketaatan, maka mungkin mereka tidak akan dipakai Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus. Tidak akan dipakai Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri, loh, nilai apa yang membuat dia tuh mau untuk melakukan itu? Saudara tahu, kalau di dalam perjanjian covenant ya, itu ada satu dinamakan perjanjian di kekekalan, dan itu waktunya dan yang melakukannya adalah Allah Tritunggal, antara Bapa, Anak dan Allah Roh Kudus itu punya kesepakatan bahwa nanti kalau manusia itu jatuh ke dalam dosa,
sebelum mereka menciptakan surga dan bumi, bahwa nanti akan ada yang menebus dosanya. Dan kita lihat di Filipi 2 ayat 6, Yesus kan yang ditunjuk untuk sebagai penebus karena dosa dilakukan di bumi. Dan oleh karena itu dikatakan di Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, karena kesepakatannya Allah Tritunggal di perjanjian Memra ya, sebelum Kejadian 1 ayat 1, mereka mau untuk sampai mengambil rupa seperti hamba Tuhan Yesus ya, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Itu yang luar biasa. Jadi kerendahan hati, taat, iman, karena percaya, karena memang sudah sepakat untuk melakukan penebusan dosa. Di ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi ketika kita itu beriman, ketika kita itu punya kerendahan hati, dan ketika kita itu taat, Tuhan akan memberikan semuanya seperti apa yang dapat oleh Tuhan Yesus, bahwa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Karena Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kasih karunia, saudaraku, kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, yang membuat kita merayakan setiap tahunnya dengan Natal, itu membawa sebuah kasih karunia yang luar biasa. Dan itu bisa kita semua nikmati, dan kita harus belajar untuk beriman ya. Tidak seperti Zakaria yang meskipun ditemui malaikat Tuhan tapi masih tidak percaya. Tapi kita harus beriman. Iman itu gimana? Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi untuk meningkatkan iman kita, saudaraku. Karena pada waktu zamannya Zakaria itu kan belum Yesus Kristus belum menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, belum mati dan belum bangkit pada hari ketiga, dan belum ada materai Roh Kudus. Jadi iman itu berdasarkan dengan hukum Taurat. Sedangkan di Roma 10 ayat 17 dikatakan iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Maksudnya apa? Maksudnya itu ketika kita mendengar mengenai berita Kristus bahwa keselamatan, penebusan dosa itu ada hanya di dalam nama Yesus, melalui Yesus. Dengan iman kita percaya, dengan hati percaya, dengan mulut kita mengaku, kita akan beroleh keselamatan. Semakin kita mendengar mengenai berita mengenai Kristus, semakin kita mendengar mengenai yang diurapi, semakin kita akan timbul iman kita, semakin meningkat, semakin tinggi. Seperti di Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman. Jadi apa yang Tuhan ciptakan di alam semesta itu harus kita alami dalam iman kita sebagai satu kepercayaan, untuk kita bisa mengenal Kristus lebih lagi, saudara. Di Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya, ini penting, saudaraku ya. Jadi iman itu, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi berita mengenai Kristus atau Tuhan Yesus Kristus atau good news atau berita baik itu harus kita mengerti dan kita dengar secara terus-menerus sampai ke titik di mana kita itu mengerti. Karena dengan iman kita mengerti bahwa alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Tuhan yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan tanpa iman kita tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Ya, bahkan Dia akan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sehingga kita tahu apa yang kita telah lihat terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Itu semua bicara mengenai syarat kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Satu, iman. Kedua, bicara mengenai kerendahan hati. Tadi dikatakan Tuhan Yesus sendiri menunjukkan Dia tuh sampai mau rela melepaskan kesetaraannya dengan Allah untuk menjadi seorang hamba.
bahkan menjadi manusia, mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya boleh pengampunan dosa. Jadi harus punya kerendahan hati seperti Maria, hati hamba, ya. Di Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ketika kita punya kerendahan hati dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan dalam kehidupan kita. Seperti kita tahu hari ini Maria disanjung-sanjung sebagai ibu Tuhan Yesus di seluruh dunia. Dia mendapatkan nama begitu luar biasa, mendapatkan kehormatan yang begitu luar biasa. Bahkan mungkin waktu semasa hidupnya pada awal gereja mula-mula juga mendapatkan kehidupan yang luar biasa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri dikatakan menjadi nama di atas segala nama. Tidak ada nama yang bisa mengalahi Tuhan Yesus, bahkan semua dibawa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Karena apa? Karena kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi yang kedua adalah kerendahan hati. Yang ketiga adalah ketaatan. Ya, kita lihat Yusuf meskipun hanya mimpi, tapi dia taat. Kenapa? Karena di Yeskiel 36 ayat 26 Allah sendiri sudah mengatakan kepada saudara dan saya melalui Yeskiel bahwa satu hari nanti akan ada perjanjian baru, di mana pada waktu itu dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi tanda daripada perjanjian baru adalah ketika Tuhan sudah menggerakkan umatnya yang dia pilih supaya memiliki ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu Yusuf meskipun hanya bermimpi, tapi dia adalah orang yang dipilih, ditentukan oleh Allah untuk sebagai orang tua daripada Tuhan Yesus. Maka dia diberi hati yang taat, sehingga dia bisa taat meskipun dengan resiko dia juga akan mengalami masalah yang besar. Karena bagi orang Israel, di suku Yahudi, untuk menerima istri yang tidak murni adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, ya. Bisa dianggap berzina, karena dianggap ada perzinahan karena di luar menikah. Nah, Roma 5 ayat 19 juga mengatakan, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Ini maksudnya apa, saudaraku? Maksudnya pada waktu Adam, manusia pertama itu tidak taat, itu semua orang telah jatuh ke dalam dosa keturunan. Tetapi ketika Yesus Kristus oleh karena ketaatannya, sampai dia mau, ya, mengosongkan dirinya menjadi manusia, setara dengan manusia. Dia yang mestinya sama seperti Allah, mengosongkan dirinya menjadi setara, menjadi hamba, jadi manusia, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Tanpa ketaatan Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak akan bisa dibenarkan melalui kasih karunia Tuhan. Dan juga sama Yusuf, karena dia juga taat, maka dia bisa melalui pilihan Tuhan, dia bisa menjadi orang tua daripada Yesus bersama dengan Maria. Dan itu adalah kasih karunia yang saudara dan saya hari ini boleh menikmati. Karena tanpa mereka, saudaraku, ada satu kerendahan hati, tanpa ada iman, tanpa ada kerendahan hati, tanpa ada ketaatan, maka tidak akan ada kasih karunia hari ini. Karena kasih karunia itu berbicara mengenai pengampunan, berbicara mengenai jaminan keselamatan. Kalau dulunya karena satu orang atau Adam yang jatuh ke dalam dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa, sehingga apa? Mereka menerima upah dosa adalah maut. Tapi karena ketaatan daripada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya pada hari ini boleh merayakan Natal. Kita boleh bersuka cita, kita boleh bersekutu satu sama lain, merayakan, mengucap syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan, atas jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Cukup hanya ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuh Pak, apakah terus cuma beriman saja Pak, tidak perlu berbuat baik, bisa selamat? Tuh, kita justru berbuat baik. Karena apa? Karena ada damai sejahtera Tuhan dan kita hidup dalam kasih satu dengan yang lainnya. Ketika kita bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita menerima pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaan yang Immanuel, saudara. Karena apa? Roh Kudus akan dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya, akan selalu menghibur, menolong kita, membantu kita, menyertai kita sampai selama-lamanya. Sehingga apa? Damai sejahtera Tuhan itu tinggal dalam kehidupan saudara dan saya, dan kita hidup dengan kasih satu dengan yang lainnya. Ya otomatis
berbuat baik adalah bagian daripada kehidupan kita, anak-anak Tuhan yang telah mengalami kelahiran baru dan telah menikmati kasih karunia Tuhan. Pertanyaannya adalah, sudahkah Natal lahir dalam hidup kita? Ingat, ada iman yang kita harus tingkatkan melalui pendengaran akan firman Kristus. Ada kerendahan hati yang harus kita lakukan supaya kita bisa rendah hati, takut akan Tuhan, dan kita menerima kesuksesan dalam kehidupan kita, keberhasilan, juga ketaatan yang harus kita lakukan seperti apa yang telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada saudara dan saya. Bahkan Yusuf juga menunjukkan bahwa taat itu akan membawa kita semua untuk mengalami kasih karunia Tuhan. Sudahkah Natal 2024 spiritnya lahir dalam kehidupan saudara dan saya? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, kami boleh mendengar mengenai pesan Natal pada 2024 ini. Dan biarlah Tuhan kami menyerahkan hati kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya Engkau campur tangan, karena Engkau yang telah memilih kami, Engkau akan membuat kami beriman kepadamu. Roh Kuduslah yang memberikan iman kepada kami. Engkau akan memberikan kami hati yang taat, supaya juga dengan takut akan Engkau kami akan juga menjadi rendah hati untuk taat Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Supaya berkat firman-Mu, berkat kasih karunia anugerah-Mu boleh menjadi bagian dari kehidupan setiap daripada kami, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya, karena Roh Kudus selalu menyertai, melindungi, memberkati setiap daripada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima kasih karunia damai sejahtera yang daripada-Mu. Haleluya. Amin.